Lalu bagaimana biaya listrik, telepon, dan lain-lain sebagainya, Ibu? Untuk yang itu semuanya sudah disiapkan oleh Pak Yasin. Itu benar-benar ketiban rezeki. Dan seperti ketiban bulan, Ibu. Alhamdulillah, Pak. Iya, Ibu. Ibu ketiban bulan. Itu karena Ustadz Romli itu orang baik, sabar, dan menyenangkan semua orang, ya kan? Jadi siapa Bu ya kira-kira yang akan mengurusi rumah kita ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bu, Allah selalu memberi jalan keluar buat orang yang sabar. Ustadz Romli yang akan menjaga rumah kita. Tapi apa Pak Ustadznya mau, Pak? Kita bisa tanya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bu, aku mau ke kamar dulu ya. Aku pengen beres-beresin barangku dulu. Iya, Nak. Permisi, Pak Ustadz. Iya, Nak. Kelihatannya seperti mau pindahan rumah ya, Pak? Bu. Benar Pak. Mohon maaf, sebenarnya saya ingin menemui Bapak. Ternyata Allah mendengar doa saya. Malah Bapak yang ke rumah saya. Memangnya ada apa, Pak Yasin? Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin sekali Bapak dan keluarga Bapak mau meninggali rumah kami. Tenang Pak Ustadz, gak bayar kok, gratis. Kami mau membayar semua kebutuhan Bapak dan keluarga selama menempati rumah kami. Iya kan Pak? Listrik, air, iuran keamanan, sampai kebutuhan sehari-hari kami yang akan menutupi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak setuju? Memangnya Bapak dan keluarga mau pindah kemana? Kami mau pindah ke luar negeri Pak Ustadz. Iya, karena permintaan kantor, Pak. Semoga Allah memberkahi Bapak sekeluarga. Jadi Pak Ustadz setuju? Masalah ini saya akan bicarakan dulu dengan istri dan anak saya. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Manis ya, putih yang kecil. Habisin aja. Ini putih yang besar. Nanti Bapak beli lagi kok. Ntar kan jelek. Kok kamu buang sampah sembarangan sih? Biarin. Baru aja makan durian sebiji udah belagu. Ibu! Ibu! Kalian lagi. Senang bener sih bikin orang nangis, hah? Nangis. Sakit, Bu. Kenapa, Nak? Ibu! Aku pengen jadi jewer, Bu. Bu! Ibu, kenapa telinga anak saya selalu dicewer sama Ibu? Karena anak ibu sering ganggu anak saya. Anak saya sering nangis karena anak ibu. Tapi ini kan masalah anak kecil, Ibu. Biar anak kecil yang menyelesaikannya, bukan Ibu. Kita ini bertetangga, harusnya saling menghormati, Bu. Alah, Bu. Mulai bulan depan juga saya nggak tinggal di tempat ini lagi. Suami saya udah belikan saya rumah yang bagus. Emangnya suami ibu, ustadz kampung, nggak bakalan jadi orang kaya. Miskin, kontrak terus. Ustadz kampung. Bu, keluar, Bu. Keluar. Jaga mulut Ibu. Bu, sabar Bu. Sabar kan lebih baik. Kalau Ibu ladeni perempuan gila itu, Ibu juga ikut-ikutan gila. Ibu sekeluarga kan orang baik. Sabar ya Bu ya. Ya. Makasih ya, Pak ya. Ayo, sayang. Sudahlah. Kau kan sudah Bapak bilang, jangan kau bermain dengan anak si Bella ini. Ya. Jadi, dengan cara menitipkan kotak sumbangan ke rumah-rumah untuk pembangunan masjid itu cukup berhasil juga ternyata ya.
Iya Pak Haji. Tapi nggak semuanya Pak Haji. Yang saya datengin, yang baik-baik aja Pak Haji. Ada juga rumahnya mewah. Belum nyampe, majikan nggak keluar. Ini dianggap sop jalan. Intermezzo, Pak Haji, intermezzo. Somesyo. Saya pilih orang yang baik-baik aja Pak Haji. Ya kayak Pak Haji ini Pak Haji. Pak Haji orangnya baik nih ya. Udah gue omongin, muter aja kayak busway lu. Iya kan diomongin. Makanya Pak Haji, kalau misalnya rumahnya orangnya itu pelit banget, kita berdua kagak berani nitipin kotak ini Pak Haji. Bener. Iya Pak Haji. Memang sebaiknya kalau dititipkan kepada orang-orang yang mau menerimanya dengan ikhlas saja. Iya bener Pak Haji, kita harus ikhlas. Ikhlas Pak Haji. Berhubung ikhlas Pak Haji, saya juga berani diri nih. Iya, Saya tarik kotak ini di rumah Pak Haji. Ya, mudah-mudahan dia Pak Haji ikhlas. Sebenarnya niat awal seperti ini Pak Haji, nitipin kotak amal. Ya Ben ya? Iya Pak Haji. Alhamdulillah. Saya terima ya. Iya Pak Haji. Si Pak Haji ini ngerepot. Kita udah keliling-keliling. Ntar bentar kita keliling lagi ya. Iya, biasa. Pokoknya untuk cari amal tidak ada kata berhenti. Iya Pak Beben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz masih naik sepeda aja udah kayak Umar Bulakri. Ya, memang kendaraan ini yang baru saya punya. Saya pikir Pak Ustadz udah naik motor. Kan udah nempatin rumah yang gede. Iya, rumah yang gede kan udah tempatin Pak Ustadz. Ah, Pak Bim Bemben, bisa aja nih. Emang bisa ya? Saya duluan ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Enak ya sekarang hidupnya Pak Ustadz. Kaknya, kita hidup harus sabar dan ikhlas. Ngejalaninnya dengan perasaan tulus dan tawakal. Begitu. Ya, muka lu dibuang. Tadi pungut orang lo. Ben, lu lagi nasehatin diri lu sendiri ya? Buat diri sendiri. Ini buat lu. Ngaca lu ngaca kalau ngomong. Set. Gua ngaca di tangan lu mana kelihatan. Mending tapak lu bagus. Emang gua pengantin suruh ngaca. Lu kagak ada terima kasihnya lo. Gua sengaja ngasih tahu apa yang kurang pada diri lo. Gua kasih tahu ya Ben ya. Semut jauh kelihatan. Gajah di depan mata lu kagak lihat. Nih lihat nih, lu gua tutupin nih. Bu Tina, Ada apa? kok rumahnya ditulisin di kontrakan gitu? Emangnya warga Ustadz kampung itu kemana? Maksud Bu Gatot, Ustadz kampung siapa? Ya ibu, itu loh suaminya si Nurlela itu. Itu, kalau itu mah mereka sudah menempati rumah yang sangat besar. Hah? Rumah besar? Alah, apa mampu dia beli rumah besar? Emang nyatanya seperti itu, Bu. Emangnya Bu Gatot yang katanya mau beli rumah, tapi giliran saya tagih kontrakan. Tar-tertor, kayak petasan banting. Entar bu, entar. Tunggu suami saya pulang dari berlayar. Berlayar apa mancing? Nih, bila perlu nih, kontrakan ibu semua dibeli sama suami saya. Dan tanah-tanah ibu di belakang nih, mana yang mau dijual? Ngomong aja, suami saya pasti beli. Jangan sembarangan, Bu. Bu Gatot, kayaknya saya sering banget dengar omongan Ibu seperti ini. Bahkan puluhan kali saya dengar Ibu bicara seperti ini. Nah, sekarang gini saja. Kapan Bu Gatot mau bayar kontrakan bulan ini? Ini pangerannya. Kita media atas yuk. Yuk. Enak ya Bu? Sekarang tinggal di rumah yang besar. Ya, alhamdulillah, Bu. Bu, lalu bagaimana biaya listrik, telepon, dan lain-lain sebagainya, Ibu? Untuk yang itu semuanya sudah disiapkan oleh Pak Yasin. Itu benar-benar ketiban rezeki dan seperti ketiban bulan, Ibu. Alhamdulillah, Pak. Iya Ibu, Ibu ketiban bulan. Itu karena Ustadz Romli itu orang baik, sabar, dan menyenangkan semua orang, iya kan?
Ibu kenapa mondar-mandir terus sih? Ah, anak kecil mau tahu aja. Bu, kenapa Bapak pulang-pulang juga? Ibu bilang diam, diam.